Rina Pertiwi, seorang panitera pengganti di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Pasal 12 huruf B Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Saat ini sedang dalam proses persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Jakarta Pusat. Kasus ini berawal dari gugatan perdata yang dilakukan oleh Saudara A. Supandi melawan PT Pertamina di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Gugatan tersebut atas tanah yang diklaim dimiliki oleh ahli waris A. Supandi. Gugatan dari tingkat pertama, banding, kasasi, dan peninjauan kembali dimenangkan oleh ahli waris A. Supandi. Pada pokoknya Pertamina dihukum untuk membayar sejumlah uang sebesar 224,6 miliar. Guna mendapatkan haknya pada bulan November tahun 2019, maka ahli waris A. Supandi diwakili oleh Ali Sopyan meminta bantuan kepada saksi Yohanes Jambor Mias mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Selanjutnya Ali Sopyan menghubungi terdakwa Rina Pertiwi guna membahas eksekusi tersebut, dan kemudian Ali Sopyan bersama saksi Sarewiono mengajukan surat permohonan eksekusi tersebut. Sekitar Februari tahun 2020 dengan memasukkan surat ke PT SPPN Jakarta Timur tepatnya tanggal 24 Februari tahun 2020. Namun sebelum memasukkan surat, Sarewiono telah berkomunikasi terlebih dahulu dengan terdakwa dengan penegasan yang akan mengajukan eksekusi adalah Ali Sopyan. Oleh terdakwa surat tersebut diteruskan ke meja Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk mendapatkan disposisi mengenai pelaksanaan eksekusi, dan selanjutnya surat tersebut didisposisikan kembali ke terdakwa. Terdakwa kemudian membuat resume yang pada intinya mengabulkan permohonan eksekusi yang diajukan oleh Ali Sopyan, padahal seharusnya aset negara dan badan usaha milik negara dilarang dieksekusi. Dengan adanya surat eksekusi tersebut kemudian Pengadilan Negeri Jakarta Timur melaksakan eksekusi aset Pertamina, dengan bantuan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pada tanggal 2 Juni tahun 2020 juru sita Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mendatangi kantor Bank BRI Cabang Veteran Jakarta Pusat untuk eksekusi pemblokiran rekening Pertamina. Kemudian setelah diblokir dilakukan pencairan. Pada tanggal 10 Juni tahun 2020 dilakukan penyerahan cek senilai 244,6 miliar kepada Ali Sopyan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Pada tanggal 6 Juli Ali Sopyan memberikan uang kepada orang suruhan terdakwa bernama Dede dalam bentuk 2 lembar cek masing-masing 500 juta, oleh terdakwa. Uang 50 juta diminta ditransfer dari saudara Dede ke terdakwa. Sisanya 950 juta disuruh disimpan oleh saudara Dede, karena uang akan diambil terdakwa saat terdakwa berada di Bandung karena terdakwa saat ini dimutasi ke Pengadilan Tinggi Padang. Jadi dalam rekening Dede ada uang 950 juta, lalu terdakwa meminta uang ditransfer ke rekeningnya, dan untuk Dede diberikan uang 200 juta karena telah membantu mencairkan cek. Sisanya 750 juta ditransfer ke rekening terdakwa. Karena panik perkaranya sedang diperiksa oleh Kejaksaan Tinggi Jakarta, terdakwa pada tanggal 26 Mei tahun 2022 meminta istri Dede dan bertemu di Bandung guna membahas rekayasa cerita peruntukan dan sumber uang yang berjumlah 1 miliar. Terdakwa merekayasa seolah-olah ada perjanjian sewa dengan 4 kwitansi. Rekayasa pertama, uang sewa ruko untuk 3 tahun dibuat tanggal mundur tanggal 18 Februari tahun 2018 sebesar 105 juta. Rekayasa kedua, pinjam modal ke-1 dibuat tanggal mundur tanggal 1 Maret tahun 2018 sejumlah 75 juta. Rekayasa ketiga, pinjam modal kedua dibuat tanggal mundur tanggal 3 Februari tahun 2019 sejumlah 60 juta. Rekayasa keempat, pinjaman modal ketiga dibuat tanggal mundur tanggal 3 November tahun 2019 sejumlah 60 juta. Tujuan dibuat rekayasa cerita tersebut untuk mengaburkan uang hasil dari korupsi yang dibuat oleh terdakwa Rina Pertiwi.
Sebagaimana sumber dakwaan penuntut umum.